kerasa ya, sudah hari Minggu. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali walaupun secara online. Gimana nih kabarnya? Semuanya sehat nggak? Wah, puji Tuhan ya, semuanya sehat. Kita semua juga masih bisa diberikan kesehatan yang baik sama Tuhan Yesus ya. Kita masih bisa sekolah, masih bisa ibadah walaupun secara online. Ya, kira-kira gimana nih? Adik-adik masih semangat kan? Jangan patah semangat ya, kalian harus tetap semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun mengikuti ibadah secara online karena kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus kita, Tuhan yang sungguh besar. Masalah kita cuma kecil, tapi Tuhan Yesus kita sangat besar. Langit berdiri, kita mau menyanyikan Allahku besar. Oke, gerakan ya. Adik-adik, siapa di sini yang suka berdoa? Mau makan? Berdoa. Mau tidur? Berdoa. Bangun tidur? Berdoa nggak? Pasti berdoa ya. Terus kalau misalkan lagi belajar atau lagi ulangan, lagi kesusahan, lagi sedih, nah kita semua harus berdoa ya. Berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu nih. Adik-adik udah siap kan? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul secara online untuk beribadah kepadamu. Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, biar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan. Tuhan juga yang memberkati kesehatan kami, biar kami dapat terhindar dari virus COVID ini dan pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita mau menaikkan pujian lagu Saya Senang Berdoa. Adik-adik, walaupun kita cuma bisa di rumah, tapi kita jangan lupa ya, kita masih tetap bisa belajar untuk mengembalikan persembahan. Kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, biar kiranya persembahan ini dapat berguna
berguna untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami ataupun di luar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian persembahan kami. Adik-adik, kalian sebelum ibadah pasti udah makan kan? Udah kenyang ya? Nah, tapi kita juga sekarang mau makan lagi nih. Tapi kita bukan makan KFC atau pizza atau hamburger, tapi kita mau memakan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian ya, baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik. Selamat kembali kita berkumpul beribadah pada Tuhan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan sungguh baik, apapun yang kami perlukan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mendengar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami semua, supaya kami boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sangat indah. Iya, bangun tidur, aku harus melakukan itu. Aduh, gimana ya? Bisa nggak ya? Aku semalaman sudah belajar, tapi bisa nggak ya? Gimana nih? Oh iya, aku harus melakukan itu. Yes! Akhirnya aku bisa. Ternyata gampang banget. Tenang aku. Aku juga harus melakukan itu. Dari pagi, siang, sore, sekarang sudah malam.
sudah waktunya istirahat, tidur lagi. Wah, banyak bermacam-macam hari ini. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang ketakutan, panik, pusing, gugup. Tapi semua itu terselesaikan dengan perbuatan yang aku lakukan. Dan untuk mengakhiri hari ini, aku juga harus melakukan itu. Nah, adik-adik, apa yang harus dilakukan ya? Kenapa tadi setiap kita mau melakukan sesuatu, setelah melakukan sesuatu, kita harus melakukan itu? Apa ya kira-kira? Apa ya? Ada yang bisa tebak? Apa? Makan. Bangun tidur terus makan. Kalau kita gugup, makan. Bukan makan, ya. Tapi apapun yang kita lakukan, mau memulai aktivitas kita atau mengakhiri aktivitas kita, kita harus berdoa. Ya, ingat, berdoa itu apa? Berbicara kepada Tuhan. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian alami, berbicara sama Tuhan. Anggap Tuhan itu adalah orang tua kita, papa, mama, ya kan? Setiap hari kalian kalau bertemu dengan papa mama kalian, cerita, papa, mama, hari ini aku sekolah online dapat nilai bagus loh, ya kan? Hari ini teman aku ada yang seperti ini, ada yang lucu, ada yang nangis, ada yang bingung sendiri, cerita. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan Yesus, ya, berbicara kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, ya. Ingat, apapun yang kita mau bicara, Tuhan Yesus sebetulnya sudah tahu, ya. Apa yang Tuhan perlukan, Tuhan sudah tahu. Sebelum kamu bicara, Tuhan sudah tahu, ya. Bangun tidur, mengucap syukurlah, ya, Tuhan sudah pimpin. Menghadapi ulangan, kita sudah belajar, ya kan? Tapi kita masih harus berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya kerjaannya bisa tenang. Sekolah online juga kita berdoa, ya kan? Mau apapun itu, setelah melakukan aktivitas, kita juga berdoa, mengucap syukur atas pemberian Tuhan, ya kan? Kita bisa mengerjakannya dengan baik. Karena apa? Tuhan yang pimpin, ya, bukan karena kita, tapi Tuhan yang pimpin kita. Ucap syukurlah itu, ya. Tuhan dengar doa kita, nggak usah panjang-panjang, ya, tapi perlahan-lahan meningkat sesuai dengan tingkatan kalian, ya kan? Dari joy, Tuhan seneng nggak? Cuma doa, cuma 1, 2, 3 kata. Tuhan senang, Tuhan dengar. Tuhan gak lihat banyaknya kata, tapi Tuhan lihat bagaimana kita bersikap dalam berdoa. Itu yang Tuhan suka. Ya, ingat, tuh kita belum ngomong aja Tuhan sudah tahu, ya. Jadi cuma 3 kata Tuhan pasti tahu. Dikabulkan, doa kita harus baik, ya kan? Tidak marah-marahin teman, ya, tidak ngomel-ngomelin teman, tapi berdoa untuk teman kita, ya, untuk teman kita yang sakit, teman kita yang butuh bantuan. Tuhan dengar. Jadi ya, jangan ragu dalam setiap hari dalam aktivitas kita, lakukanlah itu untuk dalam kita berdoa, ya. Ingat, berdoa berbicara pada Tuhan. Semakin kita berbicara Tuhan, semakin kita dekat. Oke?
Ya, hari ini Tuhan sudah mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami ya. Doa yang simple, nggak bertele-tele ya. Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Kalian bisa buka di Matius ya, cari doa Bapa kami, pelajarin ya kan, nggak bertele-tele, tapi pada tujuannya untuk siapa, isinya apa, itu yang Tuhan mah. Oke, jadi jangan ragu kalau disuruh berdoa, ayo berdoa ya. Ya kan sekarang ada program nih, adik-adik disuruh kumpulin ikutan ya, berdoa, nggak ada yang nyalahin. Mau pendek mau kecil, panjang, nggak ada yang nyalahin itu doa benar atau salah. Yang penting kalian tuh tulus ya. Nah adik-adik, sudah dengar firman Tuhan? Sudah mengerti kan firman Tuhannya? Mengerti, Ustaz. Wah, puji Tuhan ya. Nah, ayo, siapa hari ini yang sudah berdoa? Aku udah. Aku juga udah, Ustaz. Aku juga, Ustaz. Setiap hari aku selalu berdoa kok. Doa makan, doa tidur, doa bangun tidur. Wah, bagus Loren. Kalau gitu, Loren ya yang pimpin doa kita mengakhiri firman Tuhan ini. Baik, Ustaz. Teman-teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai firman Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya, amin. Lauren, kok kamu doanya begitu? Katanya kamu sering doa, tapi singkat amat. Maaf teman-teman, maaf Lause. Sebenarnya aku tidak bisa berdoa. Aku bingung mau berbicara apa. Aku malu. Tidak apa-apa Loren, gak perlu malu. Tuhan mengetahui seluruh isi hati kita. Berdoa itu kita menyampaikan apa saja isi kita kepada Tuhan. Karena doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, harus berdoa setiap hari. Jangan takut, jangan malu. Walaupun doa kita sederhana. Lause. Halo adik-adik, ketemu lagi di Aletheia Science. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perambatan suara dengan membuat telepon dari gelas. Nah, adik-adik perlu menyiapkan yang pertama, yaitu 2 gelas bekas eksperimen lab kemarin, lalu tali, nah, dan bisa pulpen atau gunting. Nah, pertama-tama kita bolongkan bagian bawah gelas ini, bisa menggunakan gunting atau menggunakan pulpen. Nah, adik-adik, bolonginnya jangan terlalu besar ya, sebesar bentuk talinya aja. Nah, lalu kita masukkan talinya ke dalam lubang. Nah, adik-adik, kita masukin pelan-pelan, ditusuk-tusuk benangnya ke dalam lubang. Nah, jika sudah, kita tarik lubangnya talinya dari dalam.
Nah, setelah itu kita ikat ya, biar talinya enggak keluar dari gelas. Nah, sudah adik-adik. Lalu setelah itu gelasnya bisa kita hias menggunakan spidol permanen. Nah, setelah itu adik-adik bisa mencobanya dengan orang tua, kakak, atau adik kalian dengan talinya sebisa mungkin tidak renggang. Nah, coba kita praktekkan ya adik-adik. Wah, Rasulullah bilang Tuhan memberkati, coba ya. Ternyata Anastasia bilang Tuhan untuk kasih. Weh. Kalian coba ya di rumah. Nah, cobanya itu talinya ngeberenkan ya adik-adik, harus tetap lurus. Nah, lalu pada saat ngomong, misalkan gelasnya itu harus tertutup dengan mulut biar kedengaran oleh sebelahnya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mendengar suara dari gelas adik-adik? Terdengar seperti telepon, bukan? Nah, hal ini disebabkan karena suara merupakan sebuah gelombang. Namun gelombang suara ternyata perlu media untuk merambat yang kita sebut sebagai gelombang mekanik. Gelas dan tali tersebut mampu membawa dan merambatkan gelombang suara dari sumber suara yang sehingga dapat kita dengar. Udara juga dapat berguna sebagai medium menghantarkan suara sehingga setiap manusia dapat berkomunikasi. Hal ini sama dengan kita berdoa. Doa merupakan salah satu media kita berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan apapun pada Tuhan lewat doa. Kita bisa minta suatu hal, bahkan bercerita tentang kehidupan kita pada Tuhan setiap harinya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata yang indah, namun dengan berkata-kata padanya dan tulus kepada Tuhan. Nah, sekian eksperimen kita kali ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang hal berdoa. Jangan lupa ya adik-adik, apapun yang akan kita lakukan atau apapun yang kita rasakan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, kita berbincang-bincang, kita ngobrol sama Tuhan Yesus, kita kasih tahu apa yang kita rasakan, apa yang akan kita lakukan. Nah, sebelum selesai ibadah, kita akan mendengarkan pujian, ingatlah selalu. Bagi seperti ini ya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu hari ini ya. Jangan lupa kalian kerjakan aktivitas, kreativitas atau lab, lalu kalian kumpulkan di foto bersama dengan kalian ya. Oh iya, jangan lupa kalian kumpulkan poin untuk pasca. Kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Sebelum nanti habis bulan Maret, kalian harus kumpulkan. Adik-adik juga bisa
menghubungi langsung kalian kalau kalian rindu, kalian ingin melayani Tuhan walaupun secara online. Kalian bisa membaca firman Tuhan, menyanyikan pujian atau berdoa. Kalian bisa langsung bilang langsungnya aja ya kalau kalian mau. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Kami telah selesai ibadah sekolah minggu, biar kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan juga terus berikan kami kesehatan yang baik dan semangat agar kami dapat tetap belajar secara online dan tetap mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Jovan. Jangan lupa ya teman-teman untuk membaca Alkitabnya ya di minggu ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi tetaplah berdoa. Ingat ya teman-teman, kita harus berdoa dalam situasi, dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus berkati ya.